Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan sehat selalu untuk kita semua. Di pelajaran administrasi infrastruktur jaringan ini review materi apa itu VLAN, keuntungan VLAN, bagaimana VLAN dapat membatasi broadcast domain, dan menjelaskan bagaimana router digunakan untuk mengatur komunikasi antar VLAN. Untuk materi pembelajarannya, kita akan belajar dua materi. Yang pertama ada mode port switch pada VLAN, dan yang terakhir VLAN ID. Mode port switch pada VLAN ada 3 jenis. Yang pertama statis VLAN, yang kedua dynamic VLAN, dan yang terakhir ada voice VLAN. Statis VLAN, switch dalam keadaan dikonfigurasi oleh VLAN tersebut secara manual. Konfigurasi tersebut ditetapkan meliputi nomor port, alamat IP, identitas VLAN atau ID VLAN, dan nama dari VLAN tersebut. Jadi dalam statis VLAN ini, hubungan dengan VLAN tidak bisa berubah secara otomatis. Kalian harus merubahnya secara manual. Dan yang kedua ada dynamic VLAN. Dynamic VLAN, kondisi pada switch VLAN ini otomatis menetapkan port pada ID VLAN, juga menggunakan informasi perangkat tersebut seperti alamat MAC address, alamat IP, dan lain-lainnya. Jika keanggotaan statis VLAN tergantung pada port fisik yang didaftarkan, pada dynamic VLAN switch akan secara otomatis mengkonfigurasi keanggotaan VLAN untuk perangkat tersebut. Ini kebalikan dari statis VLAN. Kalau statis VLAN itu manual dan dinamis VLAN itu secara otomatis. Yang terakhir voice VLAN. Kondisi port pada switch VLAN ini dikonfigurasi untuk keperluan perangkat suara atau voice. Contoh perangkatnya adalah IP phone. Tujuan voice VLAN ini agar port tersebut dioptimalkan hanya untuk jalur suara saja. Misal di rumah kalian ada telepon rumah, nah itu yang dimaksud dengan voice VLAN. Untuk materi yang selanjutnya, VLAN ID. VLAN ID ini merupakan nomor identitas. Jadi VLAN ID ini adalah nomor identitas untuk memberikan identitas dari sebuah VLAN. VLAN ID ini digunakan untuk menandai VLAN yang terkait. Ada 2 jenis VLAN ID. Yang pertama ada normal rank VLAN, dan yang kedua ada extended rank VLAN. Normal rank VLAN. Normal rank VLAN digunakan dalam jaringan dengan skala kecil dan menengah. Rentang VLAN ID ini mulai dari 1 sampai 1005. ID antara 1002 sampai 1005 digunakan untuk token ring dan FDD VLAN. Tapi ada beberapa ID yang tidak bisa dikonfigurasikan di VLAN-nya. Yang pertama ada ID 1, 1002, 1003, 1004, dan 1005. Karena ID ini sudah ada fungsinya sendiri-sendiri. Untuk ID 1 itu adalah default dari VLAN, dan untuk ID 1002, 1003, 1004 sampai 1005 itu untuk token ring dan FDD VLAN. ID 1 dan ID 1002 sampai ID 1005 secara otomatis akan dibuatkan dan tidak bisa dihapus. Konfigurasi ini disimpan dalam database VLAN yang dinamakan dengan VLAN.dat. Yang terakhir ini ada extended rank VLAN. Extended rank VLAN memungkinkan ISP untuk mengembangkan infrastrukturnya untuk mencakupi lebih banyak pelanggan. Apa sih ISP? ISP itu adalah penyedia layanan jaringan. Contoh itu ada IndiHome, terus Oksigen, dan lainnya. Rentang VLAN ID antara 1006 sampai 4094.
fitur VLAN yang dimiliki lebih sedikit dibandingkan pada VLAN normal rank. Jadi untuk fitur-fiturnya itu lebih banyak di VLAN yang normal ranknya. Untuk VLAN extended rank ini itu fitur-fiturnya lebih sedikit. Untuk minggu depan kita akan belajar mengkonfigurasi VLAN. Nanti kita akan belajarnya pakai Meet ya. Jadi saya konfigurasi, kalian bisa lihat dan kalian bisa ikuti, atau nanti akan saya buatkan videonya tentang konfigurasi VLAN. Kalian bisa ikuti dan mungkin minggu depannya saya akan ngasih tugas ke kalian sama caranya sama kayak yang nanti saya buat videonya konfigurasi VLAN, cuman paling dibedakan dengan IP-nya. Untuk pertemuan ini saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.